Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillah, sahabat Quran berada. Senang sekali bertemu lagi. Masya Allah, senang banget ya. Akhir-akhir ini sahabat Quran banyak yang bermunculan. Masya Allah, banyak keluarga baru, banyak sahabat baru, banyak saudara baru. Dan kalau seperti itu biasanya banyak yang mendoakan, banyak yang memberikan motivasi, banyak yang memberi semangat. Semoga sahabat kalian dimanapun berada yang sudah nonton video saya nih diberikan limpahan keberkahan dan juga kebaikan ya. Dan semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dari mara bahaya, dari apapun gitu ya, dari penyakit-penyakit bahaya, pokoknya dari apapun deh ya. Dan sahabat kalian jangan lupa sebelum kita mulai, bismillah dulu. Nah, alhamdulillah hari ini dengan totol-totolku ya, totol-totol hasil mengembara, hasil berburu. Nah, hari ini katanya mau berbagi lagi, mau sharing-sharing lagi. Ini juga ditanyakan juga oleh sahabat Quran gitu ya. Bagaimana ya katanya bagi orang tua yang ikut sekolah gitu antusias banget. Jadi kalau kegiatan-kegiatannya malah dikerjain sama orang tuanya gitu ya, malah antusiasnya orang tua anak gitu ya. Itu pertanyaan saya juga katanya. Wah, nah ini ada beberapa memang yang membuat sekolah atau pihak gurunya juga nggak nyaman banget kan kalau semuanya di dalam tuh ada guru, ada orang tua, itu nggak nyaman banget gitu. Biasanya kita bereksplor bisa aja, nah itu nggak bisa, tadi kan kita canggung, kita takut gitu ya, aduh ada orang tuanya. Dan yang nggak gitu juga, nggak hanya itu aja gitu, gak canggung, tapi pertama itu canggung, yang kedua jadi sempit, makin sempit tempat, makin sempit, yang ketiga makin ramai gitu ya, makin ramai, padat, merayap. Dan yang keempat tuh jadi kita juga enggak terlalu bereksplor, kita juga jadi takut salah gitu, takut ada sesuatu yang kita gimana gitu ya, tiba-tiba nanti aduh gitu ya, takut salah ngomong kalau ngajar gitu, yang tadinya gitu ya. Dan terakhir biasanya itu, nah kegiatan-kegiatannya atau LK-LK-nya itu malah sama mereka diajarin gitu, sama mereka dikerjain gitu ya. Jadinya teh yang dikasih kegiatannya siapa dikerjain. Nah itu bagi teman-teman yang memang sekolahnya orang tuanya itu masih gitu ya, masih ikut-ikutan di dalam, neneknya, tantenya, pembantunya, pengasuhnya maksudnya, atau siapa aja. Nah pasti step by step yang sering dilakukan sudah pasti ya, biasanya yang paling sederhana itu yang paling sederhana ini pasti ada tulisan, mohon maaf orang tua dilarang masuk ke dalam gitu ya, oleh agar ketertiban dan kenyamanan selama proses pembelajaran diharapkan orang tua, yang kayak gitu-gitu ya kan ya, diharapkan orang tua dan menunggu di luar. Nah tapi bagaimana nih yang usia PAUD, yang kebanyakan tuh pasti usia PAUD. Kalau TK tuh kalau apalagi kalau di TK-nya ini apa, sudah memberlakukan saat ketat gitu ya, Bu silakan tinggal aja, terus anaknya gugurkan. Wah saya pernah juga kan, anaknya benar-benar ditinggal dan nggak boleh, karena usia TK udah nggak boleh, pokoknya udah nggak boleh masuk. Anak kita ambil, orang tuanya dada, anaknya sampai tundong ke sini, ketonjok atau gini ke saya tuh, selama 2 minggu lah gitu. Udah lama-lama juga dia juga selama 5 menit lah, atau 10 menit ngagoak tapi dia tetap aja nanti diem gitu, lama-lama dia masih goleran weh, apa ya bahasa Sunda ya, kayak guling-guling, bahasa Indonesia tuh kayak guling-guling gitu, udah kayak guling-guling gitu. Dan lama-lama udah guling-guling capek, diem. Dan emang sama yang saya rasakan selama maksimal 2 minggu, nggak nangis ngamuk gitu di kelas. Dan kita pura-pura dia nggak nangis gitu, agar kita fokus ke yang lain, apalagi kan kalau gurunya 2 di dalam kan, anak hanya itu aja gitu, fokus ke yang lain agar dia juga merasakan bahwa bu gurunya juga baik, bu gurunya juga hebat, sayang gitu, dan anak-anak juga, teman-teman juga hebat, lucu, baik, jadi nggak usah takut. Nah tapi bagaimana dengan PAUD yang anak kecil kan nggak gitu. Dan Mas nanti takutnya ada ketraumaan sekolah, karena aku tahu pasti aku akan ditinggalkan. Nah itu selain itu ada tulisan itu juga harus sering dimotivasi ketika belum mulai ya, biasanya belum pembukaan. Oke teman-teman, bu guru nggak akan buka kalau teman-teman tuh masih ada ibu nak, biasanya saya suka hari ya, maksudnya hari itu namanya, maksudnya usir bercanda-canda gitu ya. Kalau teman-teman sekolah nantinya yang dibagi rapotnya bukan teman-teman aja, tapi nanti mamanya juga sama nenek juga dapat rapot gitu. Kan ini baca Quran, bukan emak Quran atau kayak gitu. Sering banget
Nah kayak gitu, jadi nanti kalau teman-teman mamanya di dalam terus kasihan banget kan nggak masak, harusnya kalau teman-teman sekolah kan ada yang masak, dan kasihan kan kalau di sekolah gini aja kayak gitu. Biasanya ya orang tuanya juga pengertian, ketawa gitu ya, biasanya suka contoh-contohin. Terus tuh kan sekolah putihnya jadi sempit banget tuh, lihat ya Allah ini bagaimana. Itu motivasi pertama. Nanti hari keduanya itu reward, anak-anak mana yang gak ditinggalkan, tos dikasih bintang mana, wah mamanya keluar, masya Allah hebat banget gitu ya. Nanti dikasih bintang, besoknya ada lagi, terus dimotivasi sampai mereka mau nggak ditinggalin, karena mereka usia kecil ya. Kalau apalagi di balita pura itu kan usia 2 sampai 4 tahun gitu ya. Mungkin kalau yang 4 tahun bahkan bisa ditinggalkan gitu. Kalau usia kecil 2 3 tahun kan yang penting minimal mereka itu ada di luar ngeliatin gitu. Jadi kasih terus motivasi. Nah, dan bagi yang itu di luar begitunya usia tinggi atau usia gede, itu biasa aja kayak gitu. Jadi caranya udah aja pokoknya dipaksain kayak gimana. Terus ketika setiap kali selama proses 2 minggu itu kan, ketika dia udah nggak nangis kan kasih motivasi, nah jangan nangis kan bundanya kalau mau kerja mau apa, terus kasih motivasi, nanti sama Bud ya nanti kita jalan-jalan, nanti kita main. Jadi terus aja dimotivasi anaknya. Jadi lama-lama karena dia usia 5 tahun udah gede banget, udah gede karena usianya 4 tahun setengah atau 5 tahun, jadi nurut. Tapi kalau anak-anak masih kecil tuh biasanya yang penting orang tuanya nggak masuk aja dulu ya. Ini iklan ini ternyata di sebelah kanan saya tuh ada anak kecil minta aja dibukain gitu ya. Nah kayak gitu ya. Jadi kita, dan itu juga biasanya awalnya juga ada komitmen di awal gitu, bisa nggak biasanya di Quranisku Kuningan di lembaga kami tuh, karena usia kecil tolong jangan tinggal dulu, nanti takutnya ada trauma sekolah. Jadi tetap ditungguin, jangan ditinggal, karena memang masih kecil juga, 2 tahun setengah 3 tahun, dan boleh asal tidak ke dalam. Nah bagaimana yang ke dalam, asal nggak pernah maksudnya jangan sampai di belakang ikutan di bangku gitu, di kursi, di meja, tapi yang memang itu gitu di belakang, memang benar di belakang gitu di belakang. Nah kayak gitu sahabat kelas, step by stepnya. Selain ada tulisan, komitmen di awal, kemudian kita motivasi anak, dan kita bukannya ini semuanya kasih tahu orang tuanya yang di belakang dan sebagainya, biar dari kita motivasi, dari orang tuanya dimotivasi juga. Jadi tidak hanya peranan ini tidak hanya untuk kita saja, tapi kita harus bisa bekerja sama dengan orang tua juga, dimotivasi, terus dari semuanya ya. Oke sahabat yang dimanapun berada, semoga selalu bermanfaat, dan semoga pengalaman kami di Quran Kekunian juga bermanfaat banget untuk sahabat Quran. Nah pokoknya harus terus berkreasi, improvisasi apa saja ya, biar kemahdinya kalau bisa dengan sesuatu yang lucu, biar seperti kita tidak serius atau kayak ngebentak atau galak atau sinis, enggak, tapi memang menyenangkan. Jadi orang tua biasa kalau dengan luconan gitu, oh iya bener ya benernya etatanya biasanya kayak gitu, nanti putihnya begini, dan orang tuh suka ketawa gitu ya, lucu kayak gitu sahabatnya yang berada. Oke, itu saja hari ini tips ya pertemuan kita hari ini, dan semoga selalu bermanfaat dan memberikan manfaat dan bermanfaat dunia akhirat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa share ya, barangkali ada teman-teman yang memang sangat membutuhkan video ini. Kita tutup saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran.